Apa kabar anak-anak semua yang ada di rumah? Ibu berharap kalian dalam keadaan baik dan selalu sehat. Perkenankan kami dari pengasuh-pengasuh Gereja Toraja Jemaat Ebenezer menyampaikan Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Untuk memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita angkat pujian bersama. Hari ini harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari anak-anak kita lipat tangan, kita berdoa bersama untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari baru, hari yang Tuhan karuniakan bagi kami di tahun baru ini. Pada hari Minggu ini kami akan bersama-sama beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu bagi kami semua anak-anak sekolah minggu yang beribadah sekolah minggu pada hari ini. Dari awal sampai akhir ibadah kami, Tuhan sertai. Ampuni salah dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mempersiapkan persembahan kita akan mengangkat sebuah pujian bersyukur kepada Tuhan. Doakan persembahan kita, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini anak-anak-Mu sudah memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan kami untuk dipakai pelebaran kebenaran firman Tuhan di dalam gereja kami. Berkatilah orang tua yang sudah memberikan persembahan kepada anak-anak. Berkatilah kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik terkasih, mari kita siapkan hati untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa bersama. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Hari ini kami masih boleh datang bersekutu bersama meskipun hanya dalam ibadah online. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap hati anak-Mu agar boleh membuka hati mereka sehingga firman Tuhan boleh tertanam baik di hati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu saat ini. Amin. Sebelum kakak mulai firman Tuhan hari ini,
Kakak mau mengucapkan terlebih dahulu buat adik-adik di rumah, selamat Natal 25 Desember dan selamat memasuki tahun baru Januari 2021. Semoga ke depan kita lebih baik lagi ya, dan tetap sehat di rumah, tetap jaga kesehatannya. Oke, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 dan ayat 39 sampai 40. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 24 dan ayat 39 sampai ayat 40. Kakak bacakan untuk kalian semua. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ayat 39, dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi hari ini kita mau belajar dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf. Di sini dikatakan bahwa hari ini Yesus genap berumur 8 hari. Yesus genap berumur 8 hari, dan menurut hukum Yahudi pada saat itu anak laki-laki yang baru dilahirkan itu wajib untuk disunatkan. Tapi disunatkan itu dibawa ke Bait Allah. Dan itu menjadi satu pergumulan buat Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Apalagi Ibu Maria kan baru habis melahirkan, mungkin dia masih kesakitan di bagian perutnya, masih lelah untuk perjalanan jauh. Tapi Ibu Maria ini tetap pergi ke Bait Allah untuk membawa Yesus untuk disunatkan. Kemudian mereka membawa Yesus ke Bait Allah untuk disunatkan, dan juga membawa persembahan berupa 2 ekor anak burung merpati. Kenapa 2 ekor anak burung merpati? Karena kehidupan ekonomi dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini pada waktu itu sangat sederhana. Jadi mereka hanya membawa persembahan 2 ekor anak burung merpati. Ya, di sini kita mau belajar dari Bapak Maria dan Bapak Yusuf dan Ibu Maria bahwa mereka tetap taat atas apa yang difirmankan, apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, meskipun pada saat itu mungkin mereka kesusahan. Contohnya Ibu Maria yang baru saja melahirkan, mungkin masih sakit di perutnya, dan untuk melakukan perjalanan jauh itu masih susah, apalagi harus membawa bayi sambil digendong-gendong bayinya, itu kan susah. Orang bilang rempong, orang bilang rempong karena harus membawa anak bayi dalam perjalanan jauh. Jadi dulu itu Ibu Maria berjalan dari Nazaret ke Bait Allah di Yerusalem. Itu perjalanan yang cukup jauh dan harus membawa anak kecil itu lumayan susah. Kalau disuruh, mungkin sekarang kalau disuruh bawa seperti itu orang tua mungkin tidak mau, dan apalagi kalau hanya mengendarai keledai ya, tidak seperti sekarang yang ada mobil, ada Grab, ada Gojek, gampang. Zaman dahulu tidak ada. Yang ada hanya binatang yang bisa dikendarai ke sana. Kemudian kehidupan yang menjadi masalahnya lagi bahwa kehidupan mereka pada saat itu lumayan sederhana. Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini kehidupan ekonominya sangat sederhana. Jadi untuk membawa persembahan itu mereka hanya mampu 2 ekor anak burung merpati, dan itu pun mereka sediakan supaya Tuhan Yesus ini bisa disunatkan di Bait Allah. Ini adalah bukti ketaatan dari
Ibu Maria dengan Bapak Yusuf. Kita juga anak-anak di rumah, anak-anak sekolah minggu di rumah boleh mencontoh ketaatan dari Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini. Contohnya sekarang yang dalam masa pandemi kita di rumah, mungkin kita disuruh belajar, tidak boleh jalan-jalan ke mall. Kenapa? Itu untuk demi kebaikan kita sendiri supaya kita tidak terjangkit oleh wabah virus itu. Susah, iya susah. Apalagi kita anak kecil yang mau pergi keliling ke mall, jalan-jalan, main-main sama teman, sama mama, sama papa. Tapi itu sekarang tidak boleh. Kalaupun memang bisa keluar, harus mematuhi protokol kesehatan. Contohnya pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak dengan orang-orang yang ada di sekitarnya kita. Semua punya aturan dan itu harus ditaati. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mentaati, itu bisa berbahaya buat kalian. Aturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi harus dipatuhi. Kenapa dibuat aturan? Supaya hidup kita bisa jadi lebih baik lagi. Jadi kalau kalian mau dirinya kalian lebih baik, ya patuhi aturan. Kalian harus taat akan apa yang sudah ditetapkan, sudah dibuat supaya hidup kalian menjadi lebih baik, lebih disiplin lagi. Sama seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf ini, mereka tahu bahwa itu sulit, itu susah, tapi mereka tetap lakukan. Mereka tetap taat. Ibu Maria tetap mengusahakan dirinya untuk bisa berjalan dari Nazaret ke Yerusalem. Dia tetap menyediakan korban persembahan untuk dibawa ke Bait Allah meskipun hidup mereka pas-pasan, ekonominya sangat sederhana. Seperti kalian juga di rumah, kalian boleh mencontoh dengan mematuhi aturan yang ada di sekitar kalian supaya hidup kita bisa lebih baik dan menjadi lebih disiplin lagi. Kakak harap anak-anak sekolah minggu di rumah boleh menjadi contoh buat teman-teman yang ada di sekitarnya kalian ya, supaya kita boleh menjadi anak terang dimanapun kita berada, dalam pikirannya kita, dalam perkataan bahkan perbuatannya kita. Jadi hari ini firman Tuhan mau berpesan kepada kita bahwa aturan ini yang dibuat untuk mengatur hidup kita lebih baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kita wajib dan harus taat untuk mematuhi setiap peraturan itu supaya hidup kita menjadi lebih baik lagi. Dan sebagai ayat emas, ayat pegangan kita hari ini, kakak ambil dari 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Terima kasih adik-adik di rumah, dan ingat tetap menjadi anak yang taat, tetap menjadi anak yang berguna, dengar-dengaran kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan bersama-sama cerita firman Tuhan pada hari ini, bagaimana Ibu Maria dan Bapak Yusuf begitu taat kepada Tuhan, walaupun hal itu sangat sulit mereka lakukan. Untuk merespon firman yang telah kita dengar hari ini, mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Taat. Adik-adik terkasih, kita berdoa syafaat bersama, lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sudah boleh memasuki, menapaki kaki kami di tahun yang baru, tahun 2021. Kami berdoa semoga kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kami ke depan, sehingga kami tetap menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, seperti Ibu Maria dan Bapak Yusuf,
yang senantiasa taat akan perintah Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa buat bangsa dan negara ini yang masih dilanda wabah virus corona. Tuhan memberkati supaya wabah ini boleh segera berakhir dan kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dengan baik, dengan normal seperti sedia kala. Dan kami pun boleh bebas kembali untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu selama di rumah selama masa pandemi ini. Berikan kami ketaatan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kami bisa menjaga diri kami dengan baik untuk tetap sehat, kuat di rumah kami masing-masing. Berkati mama papa dalam usaha dan pekerjaan mereka. Berkati kami bersaudara supaya kami senantiasa boleh hidup rukun dengan siapa saja. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, tidak terasa kita hampir berada di ujung ibadah kita pada hari ini. Kami berharap anak-anak masih tetap mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online di rumah kalian masing-masing pada channel yang sama. Dan tetap ingat, jaga kesehatan, pakai masker jika keluar, rajin cuci tangan. Dan untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat lagu Happy Ya Ya Ya. Happy Ya Ya Ya.